Selamat pagi sahabat Kristus. Mari kita mengawali perjalanan hidup hari ini dengan doa pagi bersama Penatua Fuhbinus Juniartono. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan para sahabat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Salam sejahtera. Kita berjumpa kembali dalam acara persekutuan doa pagi hari ini. Mengawali ibadah kita, marilah kita satukan hati untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh berada kembali bersama Dikau pada pagi hari ini untuk bersekutu, berdoa bersama, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mempergumulkan firman-Mu. Sertai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu ini, agar dengan urapan kuasa Roh Kudus, hamba-Mu dapat memberitakan firman-Mu dengan jelas dan benar, dan juga bisa dimengerti dan dipahami oleh setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, bersama Saudara Divian dan Penatua Rian, marilah kita naikkan sebuah pujian dari NKB 140 bait pertama dan ketiga, Bila Ku Berdoa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Tiada ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Renungan pada pagi hari ini saya beri tema tetap tempatkan Tuhan
sebagai yang utama dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ada dua nats yang mendasari perenungan kita. Yang pertama diambil dari Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-35 yang demikian bunyinya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ia yang dimaksud di sini adalah Yesus. Kemudian nats yang kedua diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 23 yang mengatakan demikian. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Maranatha. Salah satu kalimat pada bait pertama lagu yang kita nyanyikan tadi berbunyi, "Dia dan ku bertemu bila kita berdoa." Sangat indah kedengarannya, bukan? Kalimat tersebut begitu mengesankan dan menyentuh perasaan kita bila kita dapat meresapinya. Suatu pengingat sekaligus pertanyaan bagi kita semua akan penghayatan dan sikap hati kita bila berdoa. Apakah kita sungguh-sungguh bertemu Tuhan pada saat kita menaikkan doa-doa kita? Terlebih, apakah kita punya waktu dan mau menyediakan waktu buat Tuhan untuk berdoa dalam keseharian hidup kita? Apakah kita justru terlalu sibuk untuk berdoa dan mengabaikan doa? Banyak orang menyebut doa sebagai nafas kehidupan orang beriman. Doa adalah tiang gereja. Nats yang saya bacakan tadi merupakan sebuah keteladanan yang diajarkan Yesus kepada para muridnya dan tentunya juga kepada kita semua yang menunjukkan betapa pentingnya doa. Perlu kita sadari bahwa doa adalah relasi dan komunikasi kita dengan Tuhan, di mana di satu sisi kita dapat menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, dan di lain sisi Tuhan berkenan menerima dan menyambut kehadiran kita. Dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35 diajarkan oleh Yesus bagaimana ia mengawali kegiatan hari hidupnya sebelum memulai pelayanan dengan menjumpai Bapaknya secara pribadi dengan berdoa. Dikatakan waktu itu hari masih gelap, masih pagi sekali. Dan bagaimana setelah dia menyelesaikan pelayanannya, setelah seharian bekerja? Dengan jelas dapat kita lihat dalam Injil Matius pasal 14 ayat 23 tadi, bahwa dia kembali menjumpai Bapaknya secara pribadi, menyendiri dan berdoa. Dikatakan bahwa pada saat itu hari sudah malam. Bagaimana dengan kita? Sebagai refleksi bagi kita semua, apa yang menjadi prioritas utama kita begitu kita bangun dari tidur? Apakah kita berdoa atau kita langsung melihat jadwal kegiatan kita hari itu yang begitu padat sehingga kita begitu terburu-buru dan tidak lagi sempat untuk berdoa? Atau bisa juga begitu kita bangun, kita langsung meraih gadget, sibuk membuka Facebook, Instagram, WA, melihat ada berita apa, menyapa teman-teman di grup WA, tetapi tidak menyapa Tuhan dalam doa. Bagaimana sesudah kita usai bekerja seharian penuh? Apakah kita juga berdoa atau langsung tidur saja karena sudah mengantuk dan kecapean sehingga lupa untuk berdoa? Perlu dan penting untuk kita ketahui bahwa apabila kita menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk berdoa sebagai langkah awal hari-hari hidup kita, maka kita akan dapat melewati kegiatan hidup kita pada hari tersebut di bawah pimpinan Tuhan. Kita akan dikuatkan dan dimampukan untuk dapat bertahan dalam menempuh perjalanan hidup kita pada hari itu. Kita sudah merasa bersama Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Perjumpaan kita secara pribadi,
komunikasi awal dan relasi kita dengan Tuhan yang sudah terjalin lewat doa kita tadi membuat kita dekat dengan Tuhan, akan menjadikan penyertaan Tuhan terus terasa dalam hidup kita yang mewarnai kegiatan kita sehari-hari. Persoalan boleh ada, masalah bisa terjadi, tetapi kita dapat menyikapi dan menyiasatinya dengan tenang dan bijaksana. Bait ketiga dari lagu yang kita nyanyikan tadi mengatakan, Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Tentu saja tidak sebatas tahu dan mengerti, tetapi Tuhan juga akan bertindak dalam kita menghadapi masalah. Dia tidak akan tinggal diam saja. Pimpinan dan hikmat Tuhan akan menolong kita dalam mengatasi berbagai macam persoalan. Ada kuasa Tuhan yang bekerja yang menopang kita. Semuanya ini membuat kita mampu berserah dan mengandalkan Dia. Tuhan tahu dan mengerti keadaan kita dan mau turun tangan membantu kita. Berikutnya, apa yang bisa kita rasakan pada saat malam hari kita sudah selesai bekerja dan sudah menuntaskan aktivitas hidup kita di hari itu. Kita dapat mengamini karya Tuhan, betapa Ia menghibur, menopang, menguatkan, dan menolong kita dengan penuh kasih setia, sehingga kita dapat melalui setiap langkah aktivitas kita di hari itu dengan aman sejahtera di dalam perlindungannya. Dan hal ini mempunyai pengaruh dan berdampak pada diri kita. Pada saat kita akan beristirahat malam, pengalaman hidup kita bersama Tuhan yang sangat berharga dan bernilai di hari itu. Betapa Tuhan telah menyatakan kasih, kebaikan, pemeliharaannya, tuntunannya kepada kita yang sudah kita alami dan rasakan akan mendorong dan memotivasi kita untuk kita kembali ingin berjumpa dengan Tuhan, untuk mengucapkan terima kasih kepadanya atas semua karya yang telah Dia lakukan kepada kita. Dan untuk itu, sebelum kita pergi tidur, maka kita dapat menaikkan doa-doa kita dengan disertai ucapan syukur. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah sekarang kita menaikkan doa-doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mengikutinya. Kami mohon juga penyertaan Tuhan untuk aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami hari ini, agar semuanya boleh berjalan dengan lancar, aman, dan baik. Kami juga berdoa agar pandemi virus corona ini yang masih terus bergolak akan segera berakhir. Dan Dikau tolong mereka yang terdampak agar semua persoalan-persoalan yang menimpa mereka bisa teratasi. Kiranya pihak pemerintah juga mampu untuk memecahkan setiap permasalahan yang ada di bumi Indonesia ini, khususnya berkaitan dengan virus corona ini. Dan untuk pihak masyarakat, kiranya Dikau berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk mematuhi protokol kesehatan. Tuhan, Natal sudah semakin mendekat. Tuhan berkati pihak panitia Natal dan tim Medcom bersama majelis jemaat yang mempersiapkan segala sesuatunya. Kiranya semua ibadah yang akan dilaksanakan nanti akan berlangsung dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan iman dan rohani jemaat Tuhan. Akhirnya kami doakan kehidupan setiap anggota jemaat beserta keluarga agar mereka tetap terus sehat, hidup dalam damai sejahtera, rindu beribadah, serta hidup dalam konteks saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama Allah sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.
Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, selalu ikuti protokol kesehatan, dan jangan sampai kena COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Amin.